Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik dengan NIM 2155 2011110028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer untuk meresum pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Langsung saja, pada pertemuan pertama, jaringan komputer membahas mengenai pengantar dari jaringan komputer, di mana di pertemuan ini, Bapak menjelaskan bahwasanya ada beberapa yang akan kita bahas dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama yaitu ada pengenalan jaringan komputer, yang kedua ada referensi model OSI, yang ketiga ada referensi model TCP/IP, yang keempat ada metode akses, yang kelima ada media transmisi wire, yang keenam ada metode transmisi wireless, yang ketujuh ada IP address, yang kedelapan ada subnetting, yang kesembilan ada implementasi jaringan, dan yang ke-10 ada koneksi internet. Itulah yang dibahas mengenai di pertemuan pertama. Dan juga selain itu, di sini juga dibahas mengenai tipe dan sistem penilaian selama perkuliahan berlangsung. Itu saja buat pertemuan pertama. Kita langsung masuk ke pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua kali ini membahas mengenai pengenalan jaringan komputer, di mana jaringan komputer sendiri terdiri dari beberapa komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau saluran komunikasi. Dengan demikian, mereka bisa saling berbagi data, berbagi informasi, ataupun file-file dengan sesama komputer. Dan jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar meliputi perangkat keras seperti personal komputer, network interface, kabel, dan topologi jaringan, dan juga ada perangkat lunak seperti sistem yang ada di dalam sebuah komputer tersebut. Dan protokol jaringan komputer yang terkenal meliputi NetBEUI, IPX atau SPX, dan TCP/IP. Itu saja buat pertemuan kedua. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Di sini membahas mengenai model OSI atau Open System Interconnection. OSI sendiri memiliki tujuan untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda-beda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware ataupun software di tingkat underlying, di mana model OSI sendiri ada 7 lapisan. Itu saja buat pertemuan yang ketiga. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan yang keempat dan yang kelima. Pada pertemuan ini bahas mengenai TCP/IP, di mana TCP/IP sendiri dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, dan yang terakhir ada aplikasi. Untuk physical dan data link layer, di lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya TCP/IP mendukung semua standar dan properti dari protokol lain. Yang kedua ada network layer, di mana pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain, yaitu RARP, ICMP, dan ARP. Yang ketiga ada IP atau Internet Working Protocol. IP merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan, fragmentasi, dan pengiriman dari datagram pada jaringan. Dan selanjutnya ada transport layer. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur yang kosong untuk transmisi data. Dan di lapisan ini juga terdapat 2 protokol, yaitu yang pertama ada Transmission Control Protocol dan UDP. Dan yang terakhir ada application layer. Di lapisan ini tempat dilakukannya proses kerja sebuah aplikasi. Application layer sendiri merupakan kombinasi dari lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di sini juga membahas mengenai FTP dan DNS, di mana FTP merupakan protokol sekaligus program yang dapat digunakan, dan DNS merupakan berfungsi untuk memetakan IP address dan nama host. Itu saja buat pertemuan keempat dan kelima. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang keenam yang berjudul media transmisi kabel. Media transmisi terbagi menjadi 2 kategori, yakni terpadu dan tidak terpadu. Untuk media transmisi yang terpadu maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat material. Contohnya seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Yang kedua ada media tidak terpadu, yaitu dia mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel ataupun serat optik.
Contoh sederhananya seperti gelombang radio ataupun wireless mobile. Itulah buat pertemuan yang ke-6, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-7, media transmisi wireless. Pada pertemuan ini membahas mengenai media transmisi wireless, di mana ada tiga range frekuensi umum dalam transmisi wireless. Yang pertama ada frekuensi microwave dengan 2-40 GHz. Yang kedua ada frekuensi dalam range 30 MHz sampai 1 GHz. Dan yang terakhir ada range frekuensi lain antara 300 sampai 200.000 GHz. Selain tiga range frekuensi yang disebutkan sebelumnya, ada juga teknologi komunikasi wireless lain yang digunakan dalam aplikasi yang berbeda. Misalnya seperti teknologi Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi data dan suara dengan jarak jangkauan yang terbatas kurang lebih 10 meter. Konfigurasi yang digunakan adalah point-to-point maupun komunikasi point-to-multipoint. Itu saja buat pertemuan yang ke-7, kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-8, di mana pertemuan ke-8 ini merupakan ujian tengah semester mengenai perancangan metode bridge, di mana di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat video review jurnal internasional, dan dari berbagai macam pilihan yang dikasih, kami mengambil judul yaitu Mobile Ad Hoc Network dan PTP Network. Dan selama pengerjaannya sendiri tidak ada kendala buat kelompok kami, dan kami berhasil mengumpulkan tepat waktu di YouTube. Itu saja buat pertemuan ke-8. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-9, yaitu membahas mengenai IP address. Badan yang mengatur pemberian IP address dan DNS adalah IANA, Internet Assigned Number Authority. Pemberian IP address sendiri berdasarkan daerah masing-masing dengan Regional Internet Registries. IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang dituliskan dalam bentuk 4 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 8 bit yang dipisahkan oleh tanda titik. IP address yang terdiri dari 32 bit angka ini disebut dengan IP versi 4. Dalam IP address ada 5 perkelasan, yakni kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, ataupun kelas E. Dan IP address sendiri bisa dilakukan dengan cara dua hal. Yang pertama, bisa dilakukan di setting secara manual, yaitu mengenai static IP address, dan yang kedua bisa juga otomatis dengan automatic IP address dengan memasukkannya ke konfigurasi DHCP. IP address juga ada yang private, di mana ini merupakan alamat yang disediakan untuk digunakan oleh internal jaringan komputer oleh padalan berdasarkan rekomendasi RFC. Automatic Private IP Addressing biasa digunakan untuk melakukan routing di internet dan menjamin tidak akan ada bentrokan. Dan itu saja buat pembahasan mengenai IP address. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang ke-10 mengenai Windows Networking, di mana di sini membahas mengenai konfigurasi TCP/IP. Konfigurasi TCP/IP merupakan protokol pada jaringan yang memungkinkan komputer dalam suatu jaringan dapat saling berhubungan, berkomunikasi, dan bertukar data. Nah, di sini dibahas bagaimana cara men-setting TCP/IP. Yang pertama, kita buka Start, kemudian kita buka Control Panel, kemudian kita buka Network and Internet Connection, dan pilih Network and Sharing Center. Kemudian kita klik Change Adapter Setting. Kemudian di sana ada beberapa pilihan. Kita klik kanan pada Wi-Fi, pilih Properties, dan klik dua kali pada Internet Protocol versi 4 karena kita memakai IP versi yang keempat. Kemudian kita ikuti untuk menyalakan IP address-nya, baru buka settingan IP, subnet mesh, dan default gateway. Kita sesuaikan. Di sini juga membahas mengenai tool jaringan, di mana di sini kita menggunakan CMD, dan kita bisa melakukan yang pertama ada ping untuk mengecek apakah device kita sudah terhubung dengan server atau belum. Kemudian kita juga ada IP config buat mengecek kita dapat IP-nya berapa. Dan yang ketiga ada tracer, suatu perintah untuk menentukan alamat host, subnet mesh, dan metode untuk routing. Itu saja buat pertemuannya ke ini. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-11 mengenai implementasi jaringan. Nah,
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan buat perancangan di bangunan satu lantai. Yang pertama, kebutuhan kabel baik jenis ataupun panjangnya. Yang kedua, ada keamanan instalasi dan gangguan fisik dari kelistrikan. Yang ketiga, ada tidak melanggar spesifikasi yang telah ditentukan oleh pabrik. Selanjutnya, ada pemilihan topologi yang tepat, ada jumlah pemakai ataupun user, dan letak lorong kabel pada dinding, lantai, ataupun atap. Nah, letak server dan jalur kabel juga salah satu yang perlu diperhatikan juga. Untuk menetapkan server muka perancang jaringan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah letak ruangan khusus untuk server agar tidak mudah dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada bebas debu dan asap. Yang ketiga ada bebas bintang pengerat. Dan yang terakhir ruangan bertemperatur rendah dan tidak lembab. Nah, perancangan jaringan komputer berbeda dengan yang bertingkat berbeda dengan jaringan yang satu lantai sebelumnya. Di sini membahas mengenai horizontal subsystem yang mencakup instalasi pada suatu lantai tertentu sedemikian rupa sehingga instalasi horizontal pada suatu lantai tidak saling tergantung dengan instalasi horizontal pada lantai yang lain. Dan vertikal horizontal subsystem untuk menghubungkan beberapa horizontal distribusi subsystem yang terdapat pada beberapa lantai. Selanjutnya ada beberapa teknik untuk penggabungan topologi. Pertama ada teknik backbone, yang kedua ada teknik cascade, yang ketiga ada teknik stack, dan ada teknik bridge. Itulah buat pertemuan yang ke-11. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-12 membahas mengenai koneksi internet. Peralatan gateway atau gateway dalam TCP/IP yaitu menjadi perangkat yang menjadi gerbang untuk mengakses internet tersebut. Gateway dapat berbentuk router ataupun PC yang berisi software router seperti WinGate, WinRoute, dan yang lainnya. PC yang berisi software router biasanya disebut dengan NAT, singkatan dari Network Address Translation, yaitu fungsi kecil dari router yang gunanya untuk menggandakan IP address sehingga ada perangkat yang ada di belakangnya bisa mengakses jaringan internet tersebut. Komputer yang menggunakan sambungan NAT tidak bisa diakses dari luar jaringan. Nah, NAT server dalam satu konfigurasi perangkat NAT sebagai pengganti PC dan softwarenya sudah bisa didapatkan dengan harga di bawah dengan harga yang cukup murah, dan versi terbarunya dikombinasikan dengan WLAN. Itulah buat pertemuan ke-12. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-13, di mana pada pertemuan ini kami mendapatkan tugas untuk membuat topologi jaringan atau perancangan desain bangunan 3 lantai, di mana ada 2 gedung sama-sama 3 lantai. Di sini dicari buat perancangan desain di mana caranya agar 2 gedung 3 lantai ini saling berhubungan, dan kami menggunakan aplikasi Cisco untuk membuat desain dari bangunan tersebut. Itulah buat pertemuan ke-13. Kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14, di mana pada pertemuan ke-14 ini, dosen menjelaskan mengenai metode akses. Nah, salah satu yang di-highlight-nya yaitu mengenai LAN atau Local Area Network. LAN merupakan sebuah sistem komunikasi data yang memperbolehkan sejumlah device atau komputer yang terangkai untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. LAN sendiri dibawahi oleh organisasi IEEE, di mana IEEE merupakan organisasi profesional terbesar di dunia yang telah menghasilkan beberapa standar untuk LAN. Standar-standar ini dikenal sebagai IEEE 802 yang meliputi CSMA atau CD, token bus, dan token ring. Nah, itulah buat pertemuan yang ke-14. Terima kasih. Oke, itulah pembahasan atau review dari materi selama perkuliahan 1 semester ini. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.